Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidem. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu kembali dengan saya Citra Dewi SE SAG dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, selama 55 menit ke depan kami akan menemani istirahat Anda yang tentunya pada sore yang berbahagia ini tepat pada Rabu 26 Juli di tahun 2023. Tema yang kami bawakan pada sore hari ini adalah siapa juru selamat menurut agama Hindu. Tema yang begitu menarik ini akan nantinya disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Komang Agus Aryawan SPDH, yang profesi beliau, selain sebagai seorang staf, beliau adalah juga seorang dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Sumatera Utara. Swastiastu Pak Komang. Swastiastu. Sudah lama tidak ketemu ya. Pada sore hari ini kami minta untuk berbagi dengan tema yang begitu luar biasa. Ini menurut saya, siapa juru selamat? Betul. Itu dia, siapa juru selamat menurut agama Hindu. Dan pemirsa, pada sore yang berbahagia ini di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik yang nantinya akan mengisi lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore Swastiastu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan bahwa Mimbar Agama Hindu ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Di dalam agama Hindu, kita mengenal dengan salah satu ajaran yaitu Awatara. Awatara berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu Ava dan Tara. Ava berarti turun, Tara berarti menjelma. Avatara berarti menjelma kembali atau menjelma ke bawah. Di dalam agama Hindu ada 10 awatara yang disebut dengan Dasa Awatara. Dan di Hindu kita mengenal dengan sebuah ajaran yang disebut juga dengan Moksha. Moksha berasal dari bahasa Sangsekerta yang berasal dari urat kata muk yang artinya kelepasan atau kebebasan. Di mana seseorang tidak terikat akan hal-hal yang bersifat duniawi, maka orang tersebut akan mampu mencapai kepada moksha. Moksha merupakan tujuan akhir hidup dalam agama Hindu. Lantas siapakah juru selamat yang dimaksudkan oleh narasumber kita pada sore hari ini? Apakah awatara ataukah seseorang yang mampu mencapai kepada moksha? Nah, bagaimana upaya kita untuk mencapai kepada selamat tersebut? Kapankah sang juru selamat akan hadir ke dunia untuk menegakkan kebenaran? Untuk mengetahui jawaban-jawabannya pemirsa, tentunya kita langsung kepada narasumber kita, Bapak Komang Agus Aryawan SPDH. Ini Pak Komang, kalau kita bicara tentang juru selamat ya. Mungkin ada saudara-saudara kita ya yang di agama yang lain pastinya berasumsi juru selamat itu kan miliknya saudara kita seperti itu. Nah, kami ingin bertanya Pak Komang pada sore yang berbahagia ini ya, sesuai dengan tema kita. Siapa sih juru selamat menurut Hindu itu? Silakan Pak Komang. Baik, sebelumnya izinkan saya melontarkan doa untuk kita semua. Om Gam Gana Pataya Nama Wakratunda Mahakayam Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurmi Dewa Sarvakaris Sarvada. Om Sri Ganesaya Namah. Om Sri Guru. Om Sri Guru. Baik, umat sedharma yang ada di Sumatera Utara, senanglah kalau rasanya kita bertemu karena sudah lama kita nggak berjumpa meskipun kita lewat televisi.
Hari ini saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini untuk berbagi. Sekali lagi berbagi, tidak menggurui. Jadi siapa juru selamat dalam pandangan Hindu? Tapi sebelum itu kita harus pahami dulu selamat dari apa dulu ini kan gitu. Iya. Karena Mungkin selamat dari musibah selamat dari musibah atau selamat meraih sesuatu. betul. Ya. Jadi begini, selamat dalam hati Hindu di sini adalah bagaimana kita melewati hidup ini. Oke. Karena apa? Hidup ini penuh dengan penderitaan. Ya. Ya. Kita lahir di dunia ini karena penderitaan, menderita kita. Tetapi kita diberikan suatu pemahaman dari agama bagaimana cara kita untuk melewati kehidupan ini untuk mencapai tujuan apa yang sesungguhnya yang diajarkan dalam ajaran agama Hindu. Itu sebenarnya selamat itu. Mencapai kepada tujuan. Tujuan yang sesungguhnya kita lahir di dunia ini. Itu. Oke. Apa sebenarnya tujuan kita dalam konsep Hindu? Nah, dalam ajaran agama Hindu tentu kita sudah memahami bahwa ajaran kita Hindu mengajarkan bahwa tujuan utama adalah moksha, kebebasan, selamat daripada penderitaan, melewati kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan itu sebenarnya. Jadi tentunya kita harus memahami bagaimana untuk mencapai itu. Itu dia. Karena selama ini kita beragama, khususnya kita agama Hindu, sekedar mengetahui bagaimana kita bersembahyang. Tapi sebenarnya tujuan itu apa? Kan gitu. Nah ini yang kita harus gali, ini yang kita harus pahami. Dalam konsep agama Hindu ada 3 yang harus kita pahami. Apa? Filsafatnya, etikanya, dan ritualnya. Sekarang kita berkutat pada ritual. Kemudian naik sedikit dengan etika. Filsafat ini ditinggalkan. Itu dia. Jadi umat sedharma kita berharap bahwa tujuan utama kita sebagai manusia dalam ajaran Hindu apa? Yaitulah moksatam jagat ida yaca iti dharma. Itu dia. Simpelnya saja, bagaimana kita akan merasakan kebahagiaan dalam kondisi apapun. Semua kita ingin bahagia, betul kan? Benar. Tetapi tidak semua merasakan itu. Ada juga merasa senang, senang belum tentu bahagia. Tetapi tujuan dari utama kita adalah kebahagiaan jasmani dan rohani. Itulah yang maksudnya keselamatan itu. Itu. Terima kasih ini Pak Komang. Tapi pertanyaan saya belum terjawab ini Pak Komang. Ya. Siapa sebenarnya juru selamat Baik. itu? Silahkan. Kalau kita sudah memahami tentang tujuan kita hidup, Ya. ya kan, mencapai moksha, tentu kita harus memahami dan mengetahui bagaimana mencapai itu. Nah, untuk mencapai itu kita juga harus belajar bahwa siapa kita. Benar. Contoh sederhana adalah saya. Saya bukan Komang sebenarnya. Bukan Komang Agus Aryawan. Tetapi pemahaman kita adalah aku adalah Komang. Itu adalah hanya identitas fisik saja. Tetapi dalam ajaran agama kita mengajarkan bahwa tat tuamasi. Ya. Tat itu Tuam Asih, itu adalah engkau. Engkau itu kita, bahwa itu apa? Tuhan, tat, kebenaran, kesujatian. Bahwa kita adalah kebenaran. Apa kebenaran itu? Adalah Tuhan itu sendiri. Dalam konsep kita, dalam diri kita lah ada apa? Atman. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Kita itu adalah Atman. Bukan tubuh ini. Tubuh ini sementara saja. Hanya berumur berapa? 60 tahun. Udah syukur sekali, 70, bahkan mungkin. Sekarang ada yang lebih pendek lagi Pak Komang. Betul, 40 mungkin 40 udah nggak ada lagi. Ya. Kalau tubuh ini sudah nggak ada artinya lagi ketika sudah mati. Tetapi apa? Kesadaran Atman itu, kesadaran yang sesungguhnya itu. Jadi untuk mencapai itu siapa? Kitalah. Kitalah yang menentukan kemana kita sesungguhnya. Apakah mencapai tujuan itu? Bukan orang lain. Bukan maha guru, maha resi. Maharasi hanya apa? Memberikan ajaran. Ini ajarannya. Maha guru, kau begini, begini, begini. Tapi yang menentukan siapa? Kita sendiri. Karena apa? Ajaran sesungguhnya sudah ada dalam diri kita. Konsep agama kita seperti tadi. Tat tuam asih. Tat tuam asih. Tat itu, kebenaran itu sudah ada dalam diri kita. Ada lagi satu lagi.
Aham Brahmasmi. Aham itu apa? Aku. Aku adalah Brahman. Brahman itu siapa? Tuhan. Aku adalah Tuhan. Itu ungkapan bukan ego, bukan menganggap kita Tuhan, tapi kesadaran bahwa sesungguhnya aku ini adalah Tuhan itu sendiri. Saya jadi teringat dengan Atman, Brahman, Aikyam. Betul. Ya, Ya. saya menyatakan bahwasanya Atman dan Brahman itu adalah tunggal atau satu. Sama, Benar. satu. Tetapi bukan ada, artinya begini, Tuhan dalam diri kita itu adalah sifatnya, spiritnya. Tuhan itu tidak ada di jauh di luar sana, di atas sana. Ya. Tuhan itu adalah dalam diri kita. Tugas kita adalah menggali itu, sifat-sifat atau spirit dari ketuhanan itu. Itu yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mewujudkan kenikmatan jasmani ini. Iya. Tapi ini penting. Bukan berarti tidak penting. Kenapa? Dengan tubuh ini kita bisa berbuat. Itulah tadi, karma. Siapa yang berkarma? Kita sendiri. Jadi, siapa yang menjadi juru selamat kita adalah Diri kita. kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi kita sibuk mencari orang. Menganggap orang lainlah sebagai juru selamat kita. Belum tentu. Benar. Dia bilang begini, A, B, C, tapi kita nggak menjalankannya. Nah, kalau seperti itu Pak Komang berarti Avatara atau Maharsi bukan juru selamat. Begini konsepnya. Awatara dalam ajaran Hindu adalah sesuatu yang turun. Iya. Memang dalam konsep ajaran kita adalah 10 awatara ada. Oke. Adalah Kalki, itu yang terakhir. Iya. Ada Matsya, Waraha. Wamana, Iya. ada Rama, Iya, ada Krishna, Krishna, dan Allah. segalanya. Iya. Ya. Itu adalah dalam konteks global. Seluruh dunia diselamatkan Oke. oleh tokoh-tokoh tersebut. Secara logika kita berpikir, beliau-beliau ini ada di mana? Apakah ada di Medan? Tidak. Apakah kita perlu ke India untuk itu? Juga Untuk mencapai itu? Juga tidak. Enggak mesti. Di sinilah kita. Siapa? Kita diri sendiri. Tapi ajarannya sampai mana? Seluruh dunia. Ajarannya menyebar. Itu dia. Yang menentukan siapa? Kita sendiri. Memang secara ajaran agama kita ada. Krishna Avatar. Memberikan ajaran bahwa Tuhan begini, bagaimana kehidupan ini, bagaimana mencapai segala macam. Tetapi yang menentukan siapa? Diri kita kembali. Diri kita sendiri. Di sini juga kita diajarkan apa? Mandiri. Mandiri dalam artian kemampuan kita untuk mencapai itu. Bukan kepada orang lain. Itu dia. Karena apa? Kita punya sifat Sat, Chit, Ananda. Sat kebenaran. Chit kesadaran. Ananda kebahagiaan. Sebenarnya kita nggak mesti, penderitaan itu bukan utama. Tapi bahagia yang utama. Kesadaran. Kita harus sadar bahwa kita itu manusia yang utama. Utamaning manusia adalah apa? Bisa menolong diri kita sendiri. Dalam Sarasa Musaya Sloka 4. Manusia dapat menolong dirinya sendiri dalam dunia samsara. Samsara itu kelahiran berulang-ulang. Pak Komang, Itu. ini kan kita udah semakin panjang ya. Betul. Dan pertanyaan saya nanti pasti jauh lebih Kita banyak gali ini, tapi saya perhatikan adik-adik kita sudah ingin sekali ini Ya. mengkidungkan lagu suci keagamaan. Baik, silakan. Kami harap Pak Komang untuk ini nanti untuk menyampaikan kembali tentang Sat Chit Ananda seperti itu. Pemirsa, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Komang atau Pak Komang Agus Aryawan tentang Sat Chit Ananda, marilah sama-sama kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Narayan yang akan dibawakan oleh Santos. Selamat menyaksikan. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Guru me Deva Sarvakarye Susarvada. Om Namo Agneshwaya. 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 Om Namo Agneshwaya.
शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण नारायण भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भजो मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण 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 भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण मुरलीशा मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम मुरलीशा मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम मुरलीशा मोहन
Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini Pak Komang, tadi ada yang saya cut ya. Iya. Karena kita mau mendengarkan ya, lagu-lagu ada Kidung kidung Suci ini. tentang Narayan tadi Ya. yang dikidungkan oleh si Santos. Kami kembali ini Pak Komang Ya. kepada penjelasan yang tadi Sat Cit Ananda. Mungkin belum seluas yang Pak Komang ingin sampaikan. Ya. Sekarang waktu dan tempat kami persilakan Pak Komang. Baik, umat Dharma semua, kita manusia dilahirkan atau diciptakan oleh Tuhan, Ida Ya. Sang Dewasa, adalah makhluk yang paling utama, kan gitu. Dasarnya itu aja sedasar kita, sudah nampak kita bagaimana keutamaan kita sebagai manusia. Sederhana tapi sebenarnya Sangat begitu dalam luar sekali, biasa. karena di sana ada makhluk utama, kan gitu. Iya, Kenapa utama? Banyak hal-hal sifat-sifat keilahian istilahnya. benar. Spiritualitas, sifat-sifat Brahman yang ada dalam diri kita. Karena apa? Seperti yang kita bahas tadi, ada istilah Tatwamasi, Aham Brahmasmi, dan lain-lainnya itu. Iya. Menyatakan bahwa sifat kita adalah sama dengan Brahman itu sendiri. Karena Brahman dengan Atman itu adalah sama. Nah, Atman itu di mana Pak kan Komang, gitu? Izin Pak Ya. Komang, ini seru sekali sebenarnya. Sifat kita sama dengan Brahman, Ya. tadi Pak Komang menyampaikan. Tapi kenapa ini Pak Komang, masih banyak manusia yang suka berbohong, Ya. mencuri. Betul. Atau kalau kita perhatikan belakangan ini ya, di kota Medan kan agak sedikit rawan ya. Iya. Ini kan juga termasuk bukan perbuatan daripada seorang Brahman, kan seperti itu. Iya, betul. Silakan Pak. Baik. Nah, inilah yang ada hubungan dengan Satchit Ananda ini. Kenapa kita manusia setelah lahir kita melakukan hal-hal yang negatif? Iya. Kita bilang gitu ya. Kenapa? Karena apa? Ketika ibaratnya begini, Atman masuk ke dalam tubuh ini, seolah-olah kita merasa bahwa atau kita tidak menyadari bahwa kekuatan Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita tidak menyadari itu. Tuhan itu ada dalam diri kita. Sehingga otomatis kita berbuat hal-hal yang buruk. Oke. Karena menganggap Tuhan itu nggak ada. Benar. Sedangkan sesungguhnya Tuhan itu ada dalam diri kita. Oke. Jika kita menyadari ada Tuhan ada dalam diri kita, otomatis Tuhan pun ada di tempat lain. Atau di tubuh orang lain. Atau saudara kita, teman kita, atau manusia lain. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan alam semesta ini ada Tuhan. Gitu. Karena apa? Tuhan ada di mana-mana, itu konsepnya. Dan kalau kita sadar ini ya, Tuhan ada dalam diri kita, mungkin untuk melakukan sifat yang bukan sifatnya ketuhanan, pasti enggan, Betul. pasti tidak mau. Iya. Karena apa? Iya, sifat Tuhan itu adalah Sat Cit Anandam. Iya, Menunjukkan kebahagiaan, punya kesadaran, dan kebenaran, kesejatian itu. Tetapi kita melupakan itu. Memang untuk mencapai itu perlu perjuangan. Itulah karma kita, perbuatan kita, action kita. Makanya diperlukan juga para mahaguru ini apa? Untuk mengingatkan, hei kau, ini caranya. Oh anakku, ini kau buat. Itu dia. Guru-guru ini penting. Tetapi itu berpulang kepada diri kita kembali. kembali kepada orangnya. Kita. Jadi ketika kita manusia melupakan kesadaran kita yang sesungguhnya, kita menjadi awidya namanya. Oke, Kegelapan menyelimuti diri kita. Memang sifat tubuh kita, tubuh ini adalah menutup kesadaran kita. Tetapi tubuh ini penting untuk apa? Inilah melakukan karma. ya, Kan begitu konsep benar, kita. benar. Tanpa karma itu, karena lahir kita di dunia ini adalah akibat karma buruk kita. Benar. Asubha. Iya. Dan subha karma kita. Nah, itu. Tubuh ini penting. Untuk apa? Memperbaiki perbuatan-perbuatan kita.
Tetapi kita harus menyadari bahwa yang membuat tubuh ini hidup apa? Itu yang penting. Ya. Apa yang membuat jantung ini berdetak? Coba kita pikirkan, sadari, renungkanlah itu. Apakah ada baterai dalam diri kita? Itu dia. Pasti ada kekuatan yang luar biasa sehingga kita bisa hidup. Itu harus kita sadari. Ketika kita menyadari itu, baru kita bisa menjadi juru selamat diri kita sendiri. Kenapa? Tuhan hadir dalam diri kita. Memang saat ini kita mungkin lupa. Saat ini ya, it's okay, nggak apa-apa. Itulah Tuhan, adilnya Tuhan. Katanya Tuhan itu tidak adil segalanya bla bla bla. Ya, Yang menyebabkan itu kalau siapa? sudah tertimpa musibah, Diri selalu kita seperti sendiri. itu. Benar. Tidak ada yang lain. Benar. Tidak ada saudara kita, tetangga kita, tidak ada. Ya. Diri kita yang mengizinkan hal itu terjadi. Sudah tahu jangan berbuat itu. Kita udah tahu. Tetapi kita buat itu. Contoh kecil, teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Udah tahu narkoba itu jelek. Sudah tahu begal itu nggak bagus. Membegal, merampok, mencuri. Tetapi karena kesadaran itu tidak ada. Lupa dia sesungguhnya siapa. Berbuatlah itu. Otomatis sengsaralah dia dapat. Menganggap, oh Tuhan itu tidak adil. Tuhan disalahkan. Jangankan Tuhan. Ya, kadang-kadang, ada setan yang butuh kali yang lewat. Yang butuh kali ya dirinya sendiri. Benar. Tuhan ya dirinya. Makanya dalam konsep ada di Bali, leluhur Bali mengatakan dewa ring dewek. Dewa itu artinya Tuhan. Dewa. Dewek itu diri sendiri. Jadi dewa itu ada dalam diri kita. Itu dia. Ini luar biasa Pak Komang. Nah, kita berbicara tadi tentang siapa juru selamat. Ya. Ini sudah terjawab, siapanya itu sudah terjawab. Saya melihat ada kata-kata selamat. Nah, itu dia. Dilihat dari judul ini ya, arti kata selamat ini dan selamat dalam hal apa atau makna selamat ini apa gitu. Silakan Pak Komang. Iya. Tentu kalau dari bahasa ya, selamat berarti kan bisa melewati semuanya. Ya. Selamat atau sukses. Ya. Juru selamat berarti kan yang mensukseskan, melewati semua ini. Semua cobaan. Coba, ini jadi selamat dari segala hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup ini. Kesengsaraan di dunia ini. Oke. Ketika kita lahir. Oke. Kita harus melewati itu. Bagaimana cara melewati kehidupan ini? Itu maksudnya. Jadi kita harus sadari memang dunia ini penuh dengan penderitaan. Akibat apa? Memang akibat karma kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Sedikit ada masalah, salahkan orang. Yang membuat salah itu adalah, yang membuat penderitaan masalah itu adalah diri kita sendiri. Gitu. Di sini kita diajarkan untuk selalu introspeksi diri. Mulat sarira. Gitu. Tanya dalam diri sendiri, apa yang sudah berbuat sehingga kita mengalami hal ini. Kadang-kadang orang, aku sudah berbuat baik, tetap juga seperti itu. Tetap juga mengalami hal-hal buruk. Mungkin saat ini kita sudah berbuat baik. Tetapi ingat umat sedharma, kita memiliki karma yang terdahulu. Oke. Nah, untuk itulah kita butuh pemahaman-pemahaman tentang bagaimana melewati sehingga kita selamat dari penderitaan. Itu maksudnya. Saya pernah membaca ini Pak Komang di Sarasa Mucaya ya. Ya. Lahir menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama Ya. untuk memperbaiki karma-karma buruk kan Betul. seperti itu. Ya. Jadi yang Pak Komang sampaikan ini boleh dikatakan tadi sudah dikatakan bahwa lahir menjadi manusia adalah sungguh keutamaan kan Betul. seperti itu. Ini sudah kita terlahir menjadi manusia tapi terkadang kita tidak melakukan layaknya seorang manusia, layaknya adanya Brahman dalam diri itu Betul. tidak kita laksanakan. Nah, berbicara seperti itu Pak Komang, sebagai manusia ini yang mungkin dalam diri kita juga ada Brahman, upaya apa yang bisa kita lakukan agar kita mencapai kepada selamat yang Bapak sebutkan tadi? Silakan. Baik. Dalam konsep Hindu, kita diajarkan untuk mencapai moksa, untuk mencapai Tuhan. Iya. Mungkin sejak
SD sudah diajarkan, tetapi mungkin sekedar teori saja. Ya, ya wajar lah kita nggak Iya. itu. Tapi paling nggak kita sudah belajar. Itu Oke. utama. Catur marga. Itu saudara. 4 jalan untuk mencapai Tuhan. 4 jalan untuk mencapai moksa itu. Jenana marga, bakti marga, Karma. karma marga, dan raja, Raja. karma marga. Gitu. Bakti apa? Dengan cara mewujudkan cinta kasih kepada semua maksud. Jenana, belajarlah. Izin Pak Komang bertanya ini, Bakti Marga Yoga mendekati kepada Tuhan ya dengan Iya. cara cinta kasih. Apakah cinta kasih itu hanya kita manusia kepada Tuhan, Iya. atau kepada sesama manusia juga perlu, atau mungkin kepada ciptaan Tuhan yang lain, contoh tumbuh-tumbuhan, hewan gitu, kita juga perlu cinta kasih. Silakan Pak Komang. Baik, kalau kita bicara demikian, kita harus kembali pemahaman dasar. Ya, Atman. Atman itu apa kan? Spirit dalam percikan Terkecil. kecil daripada Brahman. Parama Atman atau Iya. Brahman. Di mana dia? Di setiap makhluk ciptaan Tuhan. ciptaan Tuhan. Setiap makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah memahami konsep tatwa masih aham brahmasmi, Ya, berarti kita tidak hanya pada manusia saja, benar. kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa? Atman ada di mana-mana seperti itu. Bukan berbakti kepada hanya orang tua, Ya, teman-teman, saudara segala macam, tapi kepada semua ciptaannya, baik Termasuk itu tumbuh-tumbuhan, hewan. binatang segala macam, Iya. dan roh-roh yang tidak nampak, mewujudkan rasa cinta kasih kepada semua makhluk. Mana jenana penting karena dasar pengetahuan kita. Atau mungkin juga terkait dengan trik rangka dasar tadi ya yang Pak Iya, Komang sampaikan di betul. awal. Filsafat itu memang perlu kita pahami. Iya, Bukan hanya sekedar ritual saja, susila, etika untuk kemasyarakatan, tetapi filsafat itu mencangkup semuanya. Lebih luas lagi cakupannya seperti itu. Kemudian apa? Karma marga, karma berbuat. Jadi berbuat itu tanpa ada berpikir lagi apa imbalannya. Kita ngapain harus ada imbalannya semua. Nah, itu sudah nggak boleh hitung-hitungan. ditunggu berarti ya. Tidak ada hitung-hitungan gitu. Berbuat saja kalau memang itu kewajiban, contoh guru yang ngajar, Iya, itu dia. Petani, ya kita berladang. Tentu semua ada pasti hasilnya. Tanpa kita pikirkan sudah ada hasilnya. Itu dia. Nah, yang terakhir adalah raja. Raja namanya raja utama, tinggi. iya. Begini, konsep Raja raja. ini berarti udah besar ini, yang paling besar ini ya. Maksudnya begini adalah, semuanya itu Oke, bisa kita lakukan. Tetapi tanpa perenungan, kontemplasi, meditasi, untuk mencapai itu sulit. Karena apa? Atman itu sifatnya adalah acintia, tak terpikirkan. Ya. Perenungan yang dalam, dia sifatnya sangat-sangat luas, dalam Oke. sekali. Itu perlu adalah meditasi. Itulah raja marga. Itu sangat sangat vital sekali. Kita tidak bisa hanya berbuat baik saja. Dana punya, belajar sekian banyak weda, tanpa meditasi sulit mencapai itu. Hanya meditasi, perenungan ke dalam diri kita untuk mencapai Tuhan itu. Itulah upaya-upaya kita untuk mencapai keselamatan dalam diri kita. Siapa yang berbuat? Bukan orang lain, kembali. diri kita. Kita yang membuat, bukan orang lain. Karena untuk siapa? Coba kita renungkan. Kalau kita menyadari masing-masing apa tugas kita, siapa diri kita, rasanya kebahagiaan itu ada di mana-mana, kedamaian itu ada di mana-mana. Tetapi lihat situasi sekarang, sangat kacau lah kita bilang. Tapi itu penting saya bilang. Apa? Pembelajaran bagi diri kita. Sebatas mana kekuatan, kemampuan, kesadaran kita. Itulah di ujiannya. Ini Pak Komang semakin dalam sekali penjelasannya, Iya. tapi kita akan kembali menyaksikan Baik, bacaan. Pemirsa, marilah sama-sama kita mengkidungkan lagu suci keagamaan ini dengan judul Nama Parwadi yang akan dibawakan oleh Pikas. Selamat menyaksikan. Nama
पार्वती पतये हर हर पार्वती पतये हर हर नमः पार्वती पतये हर हर पार्वती पतये हर 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 शंकर महादेवा हर हर शंकर महादेवा हर हर शंकर महादेवा हर हर शंकर महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवा 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 महादेवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा महादेवा नमः पार्वती पतये हर हर पार्वती पतये हर 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 शंकर महादेवा हर हर शंकर महादेवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सदा शिवा महादेवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा महादेवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सदा शिवा महादेवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा हर 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 महादेवा 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 शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सदा शिवा महादेवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा सदा शिवा महादेवा सदा शिवा महादेवा नमः पार्वती पतये हर हर Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami dengan tema Siapa Juru Selamat Menurut Hindu. Silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi 0811 6100 386. Nah, Pak Komang, ini kita berbicara kembali kepada siapa juru selamat menurut Hindu. Nah, berbicara tentang Hindu ini atau juru selamat, kita di Hindu ada kitab suci, ada Purana dan yang lainnya. Adakah cerita yang terkait dengan juru selamat mungkin yang terdapat dalam Purana atau mungkin dari cerita-cerita yang lain? Silakan Pak Komang. Baik, Mas Dharma semua yang berbahagia yang ada di rumah.
kita sebagai Hindu memiliki suatu ajaran yang sangat luar biasa dan itu tertuang dalam cerita. Dan karena itu mudah kita pelajari, karena itu sangat menarik. Tetapi di dalamnya itu tertuang ajaran-ajaran Weda, secara istilahnya terhias gitu dia. Tetapi di sana kita harus menggali. Nah, seperti pertanyaan tadi, dalam konteks cerita, dalam Itiasa itu Ramayana Mahabharata, kemudian ada Purana. Saya akan bisa mengambil satu saja, itu sekian banyak cerita. Dalam cerita Mahabharata, sederhana simpelnya saja. Pada saat mau perang, Baratayuda, ketika Krishna berbicara dengan Arjuna. Krishna itu siapa? Avatar dalam konteks kita. Arjuna adalah gambaran bahwa manusia seperti kita. Ketika mau perang, Arjuna mengalami suatu keterpurukan dia. Dan dalam keadaan bingung dia. Kemudian minta petunjuklah sama Krishna. Karena Krishna yang diperangi bukan orang lain ini, saudaranya, gurunya, pamannya, semuanya saudaranya, satu darah mereka, keluarga. Itu merupakan simbol dari kehidupan ini. Kemudian Krishna banyak bercerita dia, betul, tentang inilah, tentang itu. Tetapi jika saja Arjuna tidak bergerak, apakah perang itu dimenangkan oleh Pandawa? Tentu tidak. Bahkan tidak mungkin. Kenapa? Arjuna yang bergerak dia. Siapa? Manusia itu yang bergerak. Kita sendiri dengan ajaran-ajaran yang diberikan. Dan Sri Krishna itu hanya memberikan kesadaran. Diingatkan, kau begini. Begini. Tuhan tuh begini, kamu begini. Tapi kalau si Arjuna hanya diam saja tanpa bergerak, dia tidak akan menjadi orang yang dan boleh saya katakan seperti yang Pak Komang tadi sampaikan, bahwa sebagai manusia kita butuh seorang guru. Betul. Maka boleh dikatakan juga Sri Krishna di sana adalah guru daripada Arjuna, mengarahkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Tetapi untuk mencapai keselamatan itu siapa menentukan? Diri kita sendiri. Dan keselamatan itu bukan dari keturunan. Benar. Bukan keturunan dalam artian bapaknya Brahmana, anaknya pun Brahmana. Untuk mencapai keselamatan itu. Contohnya adalah Krishna. Krishna adalah Awatara, tetapi yang menjadikan hancur kerajaan Krishna siapa? Anak-anaknya. Benar. Betul kan? Berarti kan keturunan Krishna itu belum tentu sehebat Krishna. Itu dia. Jadi ditentukan oleh karma masing-masing, bukan daripada orang tua kita. Orang tua mendidik, melahirkan, mendidik, memfasilitasi. Tapi untuk mencapai keselamatan itu, ya kita sendiri yang menentukan kemana kita. Itu dia. Jadi dalam cerita itu banyak kita bisa dapatkan. Ketika Arjuna mengalami kebingungan, ya bertanya kepada gurunya, kepada Sri Krishna. Dikasih tahu begini. Dikasih wejangan begini. Itulah dalam konteks muncullah Bhagavad Gita itu. Tapi yang menentukan siapa? Diri kita sendiri. Arjuna sendiri mengambil keputusan, saya berperang untuk melaksanakan kewajiban sebagai ksatria. Dalam kehidupan ini pun begitu. Untuk mencapai sesuatu tujuan yang kita impikan, kitalah take action. Berkarma kita. Tidak tidur saja. Tidak mengharapkan pangku tangan sama orang. Benar. Nunggu terus kapan. Tapi kitalah yang mencapai itu. Kita meskipun hanya langkah kecil saja, gunung itu akan tercapai. Puncak gunung itu akan tercapai dengan langkah kecil. Langkah kecil. Kalau melangkah. Kalau tidur, ya selamat, wassalam. Iya, ini Pak Komang sebenarnya begitu luar biasa. Kita sudah mengetahui sekarang ini siapa sebenarnya diri kita, apa yang harus kita lakukan ya. Tapi karena waktu Pak Komang, kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan kesimpulan dan mungkin sekaligus pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak Komang. Baik. Umat Dharma yang berbahagia, kita manusia lahir di dunia ini mencapai tujuan. Ada tujuan yang harus kita capai. Tentu, untuk mencapai itu ada halangan, ada godaan. Untuk mencapai, menghilangkan godaan itu perlu
juru penerang, itulah guru-guru kita. Tetapi untuk mencapai keselamatan, pembebasan itu adalah diri kita. Karena apa? Diri kita adalah Atman itu sendiri. Diri kita adalah Tuhan itu sendiri. Sifat-sifat kedewataan, sifat-sifat ilahi ada dalam diri kita, munculkanlah itu. Realisasikan sifat-sifat ketuhanan itu melalui adalah kesadaran Tuhan dengan meditasi. Dengan meditasi kita akan menyadari bahwa siapa diri kita sesungguhnya. Siapa kita lahir di dunia ini. Tanpa itu kita akan sulit mencapai itu. Dibandingin dengan perbuatan-perbuatan baik. Untuk mencapai atau menghilangkan karma-karma buruk yang terdahulu dan yang sekarang. Sehingga kita akan mencapai keselamatan untuk mencapai moksatam jagat ita yaca iti dharma. Semoga kita berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Terima kasih Pak Komang sudah berbagi dengan kita di studio TVRI pada sore hari ini. Dan begitu luar biasa pemaparan materi pada hari ini. Kedepannya mungkin kami akan memanggil kembali untuk materi-materi berikutnya. Ya, semoga. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai umat Hindu, kita akan berupaya untuk menjadi juru selamat bagi diri kita, sehingga moksartam jagadita yaca iti dharma kita mampu mencapainya. Dari Studio TVRI, saya Citra Dewi, SE SAG, Bapak Komang Agus Aryawan SPDH, beserta seluruh kerabat kerja TVRI, mohon undur diri, selamat sore, sampai jumpa, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.